Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Amarta Manwaba, di mana kita membahas uang dan lain-lain. Dan untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai dividen. Pensiun dengan dividen, atau gimana cocoknya judulnya. Atau kita lihat punya saya portofolionya, yaitu berapa dividen yang saya dapat dengan menabung saham di sekuritas di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui, untuk menabung saham ini memang kita bisa memilih sekuritas apapun ya yang ada di Indonesia. Ada banyak, ada iPod, ada Mirai, ada juga BNI Sekuritas seperti yang saya gunakan, ada juga Mandiri Sekuritas dan BCA dan lain-lain. Saya sendiri menggunakan BNI Sekuritas, tapi saya sampaikan sekali lagi, video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, tidak juga oleh BNI Sekuritas. Seharusnya mereka sponsorin saya sih. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk setiap bulan saya biasanya dollar cost average saya taruh sekitar 50 juta ya setiap bulan di bursa saham di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui, sebenarnya kalau kita menabung saham ini memang masuk kategori untuk high risk ya, sebenarnya resikonya cukup tinggi gitu. Karena untuk teman-teman yang menabung di saham itu kan memang bisa mendapatkan return sampai 20-40% ya. Tapi pas lagi turun-turunnya juga segitu, 20-40%. Apalagi nih kalau teman-teman sampai memilih saham-saham yang bukan blue chip istilahnya, apalagi saham-saham gorengan ya gitu. Jadi saya sarankan orang-orang yang tidak kuat jiwa roller coasternya, naik turunnya, sebaiknya jangan menabung di saham itulah. Masih ada pilihan-pilihan lainnya seperti reksadana, obligasi dan pasar uang segala macam. Tapi misalnya kalau kita menabung di reksadana obligasi, returnnya kan memang sampai 10-14% ya tuh. Tapi kan teman-teman ingin merasakan benefit return dari saham itu, bisa diatur aja proporsinya. Mungkin sekitar 20% ditaruh di saham, 80% taruh di reksadana. Atau misalnya kalau lebih berani nih, silakan taruh 40% di saham dan 60% di reksadana. Kalau saya pribadi, saya memang naruh 60% di reksadana dan saya taruh 40% di saham itu. Jadi kurang lebih untuk tabungan saham saya itu sampai saat ini adalah sekitar 570 juta. Keuntungan kita menabung saham, sebenarnya selain return yang cukup tinggi, juga akan ada dividen. Dividen itu adalah pembagian keuntungan dari sebuah perusahaan itu. Jadi sebuah perusahaan biasanya kan melaporkan keuntungan itu per kuartal ya, setiap 4 bulan sekali. Di laporan keuntungannya tersebut, mereka akan menginformasikan misalnya apakah keuntungannya itu akan digunakan kembali untuk membiayai kepentingan perusahaan agar mereka berkembang, atau nih dia akan bagikan lagi ke pemegang saham sesuai dengan lembar saham yang dimiliki gitu loh. Nah misalnya teman-teman menabung di saham nih, pengen tahu berapa dapat dividen. Pertama-tama kita breakdown ya, saya juga mau update nih. Jadi kemarin kan saya ada nambah kepemilikan saham ya, seperti saya beli Ultra Jaya, S Hardware, dan juga sisanya di Sido. Jadi di S Hardware yang kemarin sebelumnya jumlah lot yang saya miliki adalah 153, saya update menjadi 466 lot atau sekitar 46.600 lembar saham. Jadi total harga beli itu 71.655. Ini otomatis kok teman-teman, saya udah setting biar dia otomatis terupdate gitu loh. Nah ini kelihatan sih. Jadi total harga beli saya itu 570.163.545 rupiah. Jadi total harga sekarang itu 562.290.620 rupiah. Memang sih ada penurunan ya sekitar 7.800 gitu. Makanya kalau teman-teman mau bermain di saham itu, usahakan pakai uang dingin gitu loh. Jadi usahakan level 1 di dana daruratnya udah aman ya. Apalagi teman-teman sudah punya asuransi, silakanlah di level 2 itu biar returnnya berasa, silakan mainkan di saham itu. Nah resikonya nih kalau teman-teman pakai uang minjem terus pas minus kayak gini, aduh berat. Kemarin tuh ada yang di kolom komentar tuh sampai minta tolong gitu. Bukan saya tidak mau menolong ya, pertama-tama saya bukan financial planner. Saya tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan akuntansi gitu. Saya cuma bisa meyakinkan teman-teman untuk mulai menabung dan investasi sedini mungkin. Dan untuk di saham itu saya ulang-ulang wanti-wanti berkali-kali, ini sangat volatil. Naik turunnya tuh seperti roller coaster yang memang benar-benar buat yang nggak kuat, deg-degan, lewek jangan gitu loh. Dan saran saya kalau teman-teman sudah memilih saham yang benar-benar teman-teman percaya atau teman-teman sering pakai produknya dan memang yakin ya akan berkembang ke depan, ya udah hold aja gitu. Misalnya ini kan kelihatan nih, saya penurunan terbesar itu ada di ICBP atau Indofood ya. Tapi kan saya masih makan Indomie setiap hari Bapak Ibu gitu. Jadi makanya saya walaupun minus 20 juta ya udah
nggak apa-apa. Toh saya juga nggak perlu uangnya buru-buru di sini. Jadi saya biarkan di sana gitu loh. Karena saya yakin performanya dalam 5, 10 bahkan 20 tahun nanti orang-orang pasti masih menggunakan produk-produk Indofood gitu loh. Jadi pasti akan naik gitu loh. Apalagi ini kan termasuk salah satu saham yang blue chip ya gitu. Kalau memang nggak mau dipakai uangnya, atau memang ya sudah mengatur proporsi dengan baik, ya sudah biarkan saja di saham seperti itu. Karena pada akhirnya nanti teman-teman akan mendapat dividen. Jadi dividen ini dibagikan ada yang sekali ataupun 2 kali setiap tahunnya ya. Dividen ini tidak wajib ya, artinya perusahaan itu tidak wajib membagikan dividen gitu. Ada beberapa perusahaan yang memang masih baru dan lebih memfokuskan keuntungannya untuk pengembangan perusahaan, maka mereka nggak akan membagikan dividen gitu. Dan itu nggak masalah gitu loh. Karena nanti keuntungan yang teman-teman dapat itu adalah dari peningkatan harga sahamnya, bukan dari dividennya gitu. Untuk menghitung dividen, teman-teman bisa cek ya di Yahoo Finance. Kalau saya sih bisa di Yahoo Finance. Nanti silakan diketik misalnya BBCA nih. BBCA yang Bank Sentral Asia. Kelihatan di sini harga saham sekarang berapa. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ex dividend date itu adalah kapan dia membagikan dividen terakhir. Kemudian berapa forward dividen, yaitu 530 rupiah atau 1,67% itu dari masing-masing lembar saham yang dimiliki itu. Nanti itu kita input aja ke Google Sheet-nya. Yang nanti saya bagikan ya link untuk teman-teman kalau misalnya mau men-trace nih, mau menghitung berapa dividen yang teman-teman dapat per tahun ya itu. Silakan gunakan Google Sheet yang ada nanti di kolom komentar. Jadi misalnya bisa kita cek di sini. Jadi kan misalnya tadi BCA kita dapat 1,67%, itu sekitar tadi kan 530, sebenarnya perhitungan pasnya itu 529.39, ini otomatis terupdate. Jadi karena kepemilikan saham saya tadi saya mendapat itu 2,2 juta. 2,223.438 juta. Itu per tahun ya teman-teman itu loh, dan belum dipotong pajak. Itu juga untuk semua yang lain, misalnya ini ada, misalnya ini kan ada TOWR, Sarana Menara Nusantara. Kita lihat di sini pemberian dividen terakhir itu tanggal 16 Desember 2020. Dia memberikan sekitar 12 rupiah untuk per masing-masing lembar sahamnya ya. Jadi 0,97%. Kita update di sini di Google Sheet-nya. Jadi total dividen yang saya dapat nih dari kepemilikan saham saya tadi semua itu adalah 9.817.621 rupiah. Misalnya itu kan per tahun nih, misalnya kita mau bagi tuh sebulan saya dapat sekitar 818.000 rupiah. Well, not bad gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu uang 8 juta setiap bulan, ya udah berarti dividennya kan harus 98 juta gitu. Berarti misalnya ini kan saya modal itu 570 juta di saham, ya udah cari 5,7 miliar. Semangat. Saya lihat ada kok beberapa orang yang memang menggantungkan hidupnya dari dividennya. Jadi dia udah pensiun, habis itu pengeluaran bulanannya atau pengeluaran tahunannya dia menggunakan dana dari dividen tersebut. Ya enak sih kalau punya dividen seperti ini kan teman-teman nggak perlu bekerja, ya sudah ada penghasilan pasif lah yang benar-benar pasif itu. Jadi selama perusahaan tetap berjalan, performanya masih bagus ya teman-teman bakal dapat dividen terus itu ya. Cuma tadi itu nominalnya bisa naik turun, bisa berubah setiap tahunnya gitu loh. Tergantung dari kebijakan ini RUPS-nya di rapat umum pemegang saham itu gitu. Nah sebenarnya kalau dividen ini adalah compounding yang sebenarnya terlihat dengan syarat teman-teman nanti dividennya ini dimasukkan kembali ya, dibelikan saham lagi maksudnya itu. Jadi teman-teman target aja misalnya mau berapa dapat setiap bulannya, sesuaikan juga dengan saham-saham yang teman-teman mau beli gitu. Dan ada beberapa perusahaan yang memang tidak memberikan dividen ya teman-teman. Misalnya kayak MDKA ini ya, MDKA. Jadi teman-teman bisa lihat kalau MDKA itu tidak ada pemberian dividen, forward dividen annual juga nggak ada. Ya kemungkinan dia kan masih membutuhkan seluruh keuntungannya untuk mengembangkan perusahaannya ya. Bukan masalah sih gitu. Teman-teman harus hati-hati ya gitu. Beberapa perusahaan memang memberikan dividen yang besar, tapi harga sahamnya nggak naik gitu loh. Jadi dia tidak memikirkan fokus di pengembangan sahamnya, di perusahaannya. Dia lebih fokus ke pembagian uangnya gitu. Itu ada sih perusahaan-perusahaan yang kayak gitu, itu kurang bagus ya gitu. Pilih aja mungkin yang dividennya sedang gitu, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dan harga sahamnya tetap naik gitu loh.
Karena kan kita kan berpikir untuk jangka panjang ya teman-teman. Jadi kan menabung itu bukan untuk pensiun besok atau 5 tahun lagi. Itu pensiun untuk 10 sampai 20 tahun. Untuk teman-teman yang memang malas mempelajari atau malas untuk menghitung PE ratio, keuntungan laba rugi dari sebuah perusahaan, dan tidak mau memilih saham secara individu, lebih baik beli index fund aja. Jadi kan ada beberapa pilihan reksadana saham itu adalah kumpulan-kumpulan saham-saham yang dijadikan satu oleh asset manager gitu. Dan keuntungannya untuk memilih index fund seperti itu ya memang misalkan seperti BCA nih. BCA kan harga per lembar kan 31.000. Jadi kalau minimal kita beli satu lot itu 100 lembar berarti kan 3.100.000. Misalnya kita tidak punya kemampuan untuk membeli satu lot 3.100.000, ya udah kita tabung aja di, misalnya kita beli index fund misalnya di BNI AM IDX 30, kita beli 1 juta, nanti kita dapat proporsi kecil itu untuk BCA gitu loh. Proporsi kecil dari BBCA dan juga 29 saham lainnya yang ada di IDX 30 gitu. Ya sekali lagi saya sampaikan, biasa roller coaster ya, lagi turun, lagi naik. Jangan dipantengin gitu loh. Udah cukup tabung dan lupakan gitu. Ya itu sih dari saya teman-teman ya. Jadi silakan diatur strateginya, diamankan dulu level 1, kemudian silakan bermain di level 2, proporsi yang bagus antara saham dan reksadana. Kalau sudah aman baru silakan beli obligasi. Misalnya obligasi pemerintah itu sudah diatur nih, biasanya dia memberikan return berupa kupon yang dibayarkan rutin tuh setiap bulan dan nilainya selalu tetap gitu. Bahkan bisa naik. Ada juga yang memberikan batas minimal, jadi ada floornya itu, kayak kemarin saya beli SBR itu ya. Dia memberikan floor terbawah berapa, jadi tidak mungkin di bawah itu. Kemudian apabila ada keuntungan lebih akan dibagikan juga ke kita gitu. Dan biasanya itu karena dia di lock sampai 2 atau 3 tahun, nanti setelah itu akan dibalikkan 100% ke kita gitu loh. Jadi kalau beli SBR ataupun ORI ya, itu sebenarnya untuk membantu negara juga, selain untuk mengamankan uang kita gitu. Ya jadi memang teman-teman ya, untuk setiap investasi itu selalu ada resikonya. Cuma kan dibagi-bagi nih, ada yang resiko tinggi, ada yang moderat, ada juga yang rendah gitu. Dan sebenarnya tidak ada investasi yang benar-benar aman 100%. Bahkan obligasi negara yang dijamin oleh negara pun bisa juga rugi ya teman-teman. Itu apalagi bila terjadi sesuatu pada negara tersebut, baik bencana atau perang dan lain sebagainya. Hanya ada satu investasi yang tidak pernah rugi, yaitu investasi like dan subscribe di channel saya. Selamat nih untuk 25 pemenang yang sudah mendapat gift card dari saya untuk ditukarkan di Bibit ya teman-teman ya, sebagai tanda terima kasih untuk 1000 subscriber pertama ya gitu. Jadi untuk sesi 1 kemarin kita buka untuk 25 pemenang. Teman-teman yang dapat selamat ya, dan yang belum dapat nggak usah khawatir, masih ada sesi 2, 3 dan 4. Cuma masalahnya kemarin itu kayak kan capek nih teman-teman ya ngirim gift card satu-satu kayak gitu. Saya ada ide gimana kalau untuk sesi 2 kita naikkan aja hadiahnya 200.000 ya untuk satu orang ya, biar lebih cepat habis gift cardnya. Dan kemungkinan nanti untuk final grand prize di terakhir kita kasih 500.000 dan 1 juta ya teman-teman yang beruntung ya. Jadi nanti untuk sesi 2 kita buka di hari Jumat. Jumat itu tanggal berapa ya teman-teman? 18 Juni 2021, dan pengumumannya nanti hari Senin ya, Senin 22 Juni 2021. Jadi teman-teman yang belum dapat dan belum kebagian, semangat, lebih besar hadiahnya. Jadi untuk acara yang kemarin itu saya benar-benar pilih pemenangnya secara acak ya teman-teman ya. Jadi saya tidak melihat jumlah follower, ada yang followernya banyak, ada juga yang followernya sedikit. Saya juga tidak melihat akunnya asli atau enggak, ada juga yang pakai foto orange coklat ini ya. Selamat ya pokoknya untuk para pemenang ya. Jadi murni saya pilih random ya teman-teman gitu. Akhir kata itu saja sih yang saya mau bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Doa terbaik saya buat teman-teman adalah agar semua sehat selalu dan semoga semua hidup berkecukupan. Bye bye. Check. Baby, do you got time? Cause know that I don't compete. I'm tryna grip on your thigh. I'm tryna check your physique. Your nigga gon' ask me why. He tryna bubble and squeak. Cause baby, we're gonna fly from Kenya to